Dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang royalti dan permasalahannya yang sedang rame dibahas di Indonesia. Harapannya supaya teman-teman semua punya basic understanding tentang royalti itu dan sistemnya seperti apa, supaya di tengah segala keributan ini kita nggak salah kaprah. Are you ready? Let's go! Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah royalti itu beda dengan pajak ya. Jadi kalau pajak itu dibayarkan ke kas negara, sementara kalau royalti musik itu dibayarkan ke kreator musik sepenuhnya. Tapi apa sih royalti itu sebenarnya? Saya akan menggunakan perumpamaan yang sederhana ya. Yaitu anggap aja pencipta lagu, penyanyi, produser itu adalah pemilik barang berupa karya musik. Oke, itu adalah pihak yang pertama tuh. Kemudian pemilik usaha komersil seperti pemilik kafe, hotel, restoran itu berkegiatan usaha menggunakan barang karya musik itu, yang mana dia kayak anggap aja disewa ya. Nah, kalau disewa barang atau karya musik itu, maka dia akan bayar sewa ke pemiliknya, yaitu penyanyi, produser, label gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai bayar royalti. Jadi anggap aja bayar sewa ya. Kenapa bayar sewa? Karena digunakan dalam kegiatan usaha yang membawa keuntungan. Si uang bayaran ini dibayarkan oleh pemilik usaha, restoran, kafe, hotel, segala macam. Kemana? Ke sebuah lembaga namanya LMKN, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk ngurusin segala macam pembayaran royalti. Kemudian di LMKN, dana itu akan diproses, dipilah-pilah datanya segala macam, untuk kemudian didistribusikan ke LMK. Nah, ini beda lagi dengan LMKN ya. Kalau LMK itu lebih kecil-kecil, misalkan KCI, WAMI, Selmi. Nah, setiap LMK ini memiliki anggota. Siapa anggotanya? Yaitu ada produser, penyanyi, penulis lagu. Di Indonesia sendiri ada beberapa LMK ya, tapi semua itu di bawah naungannya LMKN. Dari LMK, ya dari WAMI, KCI segala macam, baru didistribusikan ke para anggotanya. Lalu ini adalah beberapa miskonsepsi umum ya, yang berpotensi membuat proses pembayaran royalti ini jadi nggak lancar. Yang pertama adalah, kan saya udah langganan Spotify dan Apple Music, kok harus bayar royalti lagi? Jawabannya adalah karena lisensinya berbeda. Ya, kalau kita lihat di peraturan atau di perjanjian antara Spotify dengan user, lisensi yang diberikan oleh Spotify adalah lisensi untuk penggunaan pribadi atau personal. Sedangkan untuk menggunakan musik di tempat komersil kita, itu hitungannya adalah lisensi yang sifatnya komersial. Jadi itu adalah dua lisensi yang berbeda ya guys ya. Miskonsepsi kedua atau pertanyaan yang kedua adalah, kenapa bayarnya harus double-double ya? Ada hak cipta, lalu ada hak terkait, apa itu? Jadi begini guys, sebuah lagu itu ada penciptanya, penulisnya. Nah, ini adalah pemilik hak cipta. Sementara yang merealisasikan lagu itu ya, yang nyanyiin, yang ngerekam, yang mendistribusikan, itu adalah pemilik hak terkait dari lagu itu. Kamu tahu ya, lagu 1000 tahun lamanya yang dinyanyiin sama Tulus. Penulis lagunya adalah Ponky Barata. Maka pemilik hak cipta lagu itu adalah Ponky Barata. Sementara Tulus sebagai penyanyinya, lalu yang merekam di studio, produser rekaman ya, terus labelnya itu adalah pemilik hak terkait. Mungkin bisa dianalogiin kayak ada arsiteknya, yaitu penulis lagunya, sama ada tim kontraktornya, yaitu yang ngebangun gitulah kurang lebih. Lalu miskonsepsi berikutnya yang juga sangat-sangat umum adalah kalau putar lagu luar negeri aman dong, nggak harus bayar royalti. Ini juga salah ya, karena sebetulnya ada perjanjian nih dengan dunia internasional. Kalau royalti itu juga harus dibayarkan walaupun beda negara. Jadi kalau kita play lagu-lagu Taylor Swift, Ed Sheeran, itu juga ada ya labelnya, ada perjanjian dengan LMK sini untuk kemudian royaltinya nanti didistribusikan juga ke mereka. Dari segala miskonsepsi tadi ya, terjadi semacam ketegangan dan disinilah letak breaking point-nya sehingga sekarang nih lagi runyam banget, lagi rusuh dan ribut-ribut ya. Gongnya banget adalah kasus Gacoan yang pemiliknya itu dijadikan tersangka pidana karena tidak membayar royalti. Tapi sekarang katanya sudah damai ya guys ya, sudah dibayarkan royalti sebesar 2,2 M. Tapi waktu itu katanya menurut berita-berita nih, udah dikasih warning harus bayar royalti tapi tidak dilakukan. Mungkin ya karena ketidaktahuan dan juga miskonsepsi yang kita bahas sebelumnya. Lagi rame-rame kasus Gacoan, lalu ada pernyataan dari ketua LMKN bahwa suara burung juga kena royalti ya, dan juga
acara pernikahan, musiknya juga harus bayar royalti. Di sini juga membuat sebuah suasana menakutkan ya bagi pemilik usaha komersil. Nih kok royalti kok agak membahayakan gini ya. Jadi bukannya mereka jadi patuh hukum, tapi malah menganggap royalti adalah sebuah ancaman. Dan itu terus bergulir guys sampai sekarang. Tentu kalau teman-teman ada di media sosial ya, rame banget setiap kali ada postingan tentang royalti, itu banyak pendapat dari para netizen, juga ada musisi yang bersuara. Ya contohnya ya, banyak musisi sekarang yang bilang udah pakai aja musik saya gratis ya kan. Salah satunya adalah Ahmad Dhani, lalu ada Firza, dan ada Tompi yang akhir-akhir ini bilang dia keluar dari keanggotaan di WAMI dan mempersilahkan semua usaha komersil memutar lagunya. Sementara nih, para pengusaha ya, ada perkumpulan usaha gitu ya, mereka menyuarakan udah stop pasang musik, bayangin ya, sampai segitu antipatinya. Stop pasang musik di bisnis mereka, bahkan sampai kayak gitu. Sementara nih, para netizen yang melihat keributan ini, anggapannya adalah udah bubarin aja LMKN karena mereka nggak becus kerjanya. Dan banyak lagi suara-suara lainnya ya. Yang tentu hal ini menciptakan rasa kebingungan di masyarakat. Apalagi di berita-berita juga ada perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang kalau pernikahan itu nggak harus bayar karena bukan acara komersil. Ada yang bilang harus bayar karena ada biaya produksi di situ. Sama juga kayak suara burung, suara alam. Ada yang bilang ini harus bayar hak terkaitnya karena ada produsernya. Tapi ada juga yang bilang ini tidak menyangkut pada karya cipta, jadi nggak harus bayar. Jadi ini masih banyak banget miskonsepsi dan juga misinformasi di luar sana. Bahkan baru-baru ini Mas Ari Lasso sempat marah-marah di media sosial karena WAMI itu salah kirim email laporan royalti ya. Tapi tentu sekarang sudah di-clear. Tapi sempat ada masalah itu. Itu juga bikin masyarakat makin bingung, ya ampun ini gimana, kenapa lagi sih gitu kan. Sebetulnya bayar royalti itu bukan hal baru guys, tapi udah lama ya. Tapi mungkin karena edukasinya kurang atau sosialisasinya kurang, itu setiap berapa tahun muncul selalu masalah ini mesti bayar royalti, ini enggak, kayak gitu loh. Karena kan ini menyangkut masalah duit ya guys ya. Semua yang menyangkut duit itu pasti sensitif. Iya, gue mesti bayar, tapi bayar kemana dan apakah uang ini bener nyampe dan digunakan dengan seharusnya apa enggak? Sama kayak ketika kita disuruh bayar pajak ya. Ini uangnya dipakai bener apa enggak sih? Bakal dikorupsi apa enggak? Gitu loh rasanya. Dan segala permasalahan yang terjadi ini ya malah bikin suasana makin menakutkan dan juga makin runyam kelihatannya. Kalau yang kita kumpulkan dari berbagai cerita dan berita yang ada tentang royalti, masalahnya adalah sistem yang nggak efisien serta mesin yang menjalankannya itu nggak berjalan dengan mulus guys. Indonesia tuh punya 280 juta penduduk, tapi setahun cuma bisa ngumpulin royalti sekitar 270 M aja. Sementara nih, Malaysia yang penduduknya jauh lebih sedikit, cuma 33 juta, itu mampu ngumpulin 700 M dari royalti setiap tahunnya. Yang mana tuh gapnya jauh banget ya. Ini adalah beberapa masukan dari pengusaha dan juga dari musisi supaya hal ini bisa lebih baik ya. Yang pertama, reformasi tarif. Jadi tidak pukul rata antara semua usaha komersil. Misalnya, kan ini kan kalau kita lihat ya, penghitungan royalti itu kan kalau di tempat katakanlah restoran, itu kan berdasarkan jumlah kursi. Ya kan? Nah, apakah jumlah kursi di tempat UMKM yang sifatnya misalkan warung, di lokasi yang di pelosok misalnya, dengan jumlah kursi yang sama dengan restoran yang mewah di tempat yang elit, tentu itu berbeda ya. Nah, para pengusaha bilang, please dong, disesuaikan ya, terutama juga hal yang meringankan untuk UMKM, jadi jangan sampai disamaratain semuanya. Yang berikutnya adalah transparansi secara radikal. Karena banyak musisi, nah salah satu alasan kenapa Tompi juga keluar dari WAMI ya, karena ini pernah dibahas katanya di postingan dia, bahwa dia tuh sampai sekarang nggak tahu ini penghitungannya gimana sih, ini beneran yang di play sekian, nyampainya ke kita sekian atau enggak sih? Dan yang berikutnya adalah edukasi ya, dan pendekatannya bukan dengan cara intimidasi. Karena sekarang kita kayak pas terima surat dari LMKN misalnya, wah somasi misalnya, atau wah ini hukumnya pidana, kita tuh yang ada ketakutan ya. Dan jadi menganggap royalti sebagai sebuah ancaman bagi usaha kita. Jadi please edukasinya harus lebih smart dan juga harus lebih masif lagi ya, sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mereka harus ngerti royalti itu apa, cara bayarnya gimana, penghitungannya kayak apa gitu loh. Banyak yang bilang bahwa terjadinya kehebohan sekarang ini ada hikmahnya, karena urusan royalti jadi diomongin. Yang pasti usaha-usaha komersil ya, ruang-ruang publik adalah bagian dari ekosistem musik. Mereka butuh musik, dan musik kita butuh juga diputer di tempat mereka, ya nggak sih? Sekian penjelasan singkatnya, kalau menurut kamu gimana? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.
Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye.